Nah, bagaimana hukum syar'i mengenai gerakan yoga? Kesimpulannya sama sekali tidak boleh seorang muslim melakukan gerakan yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali dengan channel Musisi Pensiun. Kita kali ini akan membahas tentang yoga. Apakah yoga? Yoga berarti kesatuan. Salah satu pakar yoga mengatakan yoga adalah menyatunya manusia dengan ruh. Yoga berisi beragam latihan, gerakan-gerakan dan seremonial. Namun latihan yang paling utama dan paling penting adalah sebuah latihan yang disebut dengan Sasantanga Surya Namaskar, atau yang disingkat dengan Surya Namaskar, yang dalam bahasa Sanskerta berarti sujud kepada matahari dengan 8 anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh yang dimaksud adalah 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dada, dan dahi. Dan bagi yang melakukan gerakan yoga, sebaiknya dia telanjang, khususnya bagian dada, punggung, dan paha, menghadapkan tubuh ke matahari ketika terbit dan terbenam. Nah, sahabat muslim, ketika seseorang menginginkan yoga dengan benar dan bermanfaat, dia harus fokus mengarahkan pandangan dan perhatiannya ke bulatan matahari dan menggantungkan seluruh jiwa, pikiran, dan hati kepada matahari. Adapun jika gerakan yoga dilakukan di dalam ruangan tertutup dan tidak dapat melihat matahari, dia bisa menggambar bulatan matahari di depannya dan dipajang di depan dinding. Seseorang di antara mereka kemudian berkata, kalau ada pelaku agama yang menganut suatu agama dan dia khawatir kafir, dia bisa menggambar objek apa saja di hadapannya lalu mengarahkan seluruh jiwa, pikiran, hati ke objek tersebut. Nah, termasuk di antara ajaran yoga adalah Anda membayangkan tubuh Anda sesaat, berpikir dan merenungkan setiap bagian tubuh, dimulai dari jari kaki, naik ke kepala, terus ketika kita bangun tidur, dan sebelum meninggalkan kasur. Dan sebaliknya pula, merenung mulai dari kepala, turun hingga jari-jari kaki sebelum tidur. Dan Anda tidak boleh melupakan atau melalaikan gerakan yang penting ini. Nah, sahabat muslim, siapa yang ingin mendapatkan manfaat dari yoga, dia harus menjadi vegetarian. Dia juga harus mengucapkan kata-kata tertentu di sela melakukan gerakan-gerakan dan dengan suara keras. Kata-kata ini dinamakan dengan mantra. Dan di antara mantra yang paling familiar adalah boga, yaitu haram, harim, harum, hariam, harawam, haram. Juga harus mengucapkan kata-kata mendasar di dalam yoga, seperti aum, dan ditambah lagi harus menyebut 12 nama matahari, karena ini merupakan bagian penting dalam yoga. Di antara nama-nama matahari itu disebutkan adalah Rapanama, yaitu artinya aku menundukkan kepalaku kepadamu, wahai zat yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dan kemudian Suryanama, artinya aku menundukkan kepalaku kepadamu, wahai zat yang memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk. Nah, sahabat muslim, Bahanfi nama, artinya aku menundukkan kepalaku kepadamu, wahai zat yang memberikan kehidupan, dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa menyebut nama-nama ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada pelaku yoga yang menghabiskan 3,5 jam per hari untuk melakukan gerakan dan doa-doa yoga secara khusus. Nah, bagaimana hukum syar'i mengenai gerakan yoga? Kesimpulannya sama sekali tidak boleh seorang muslim melakukan gerakan yoga, baik melakukannya dengan disertai keyakinan ataupun tanpa keyakinan. Baik itu dilakukan demi mengharapkan manfaat yang diinginkan, dan larangan ini disebabkan karena sejumlah alasan yang bisa disimpulkan dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah yoga itu berkenaan dengan akidah tauhid, dan dia menyekutukan sesembahan lain bersama Allah. Karena di dalam gerakan yoga ada gerakan bersujud kepada matahari dan menyebut nama-nama matahari. Sedangkan Allah berfirman, katakanlah aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah, dan hanya kepadanya aku menyuruh manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 36. Allah juga berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Nah, sahabat muslim, yoga itu meniru dan mengikuti kaum paganis serta menyerupai mereka. Padahal Nabi SAW bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Nah, sahabat muslim, kemudian sebagian gerakan yoga membahayakan banyak orang, menimbulkan dampak-dampak yang buruk dan berbahaya. Gerakan lainnya, kadang yoga itu duduk saja dan mengosongkan pikiran. Dan ini juga membahayakan dari sisi kesehatan dan kejiwaan. Padahal Nabi SAW berkata tidak boleh melakukan tindakan yang berbahaya dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan.
Nah, sahabat muslim, yoga juga menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat apapun bagi seorang. Selain gangguan dan celaka dalam kehidupan dunia, juga bisa jadi celaka dan putus asa dalam kehidupan akhirat. Pada Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat sebelum dia akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang usianya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang badannya, untuk apa dia mempergunakan badannya tersebut. Nah, sahabat muslim, berikutnya yoga adalah propaganda nyata untuk menyerupai hewan dan meninggalkan kemanusiaan. Seperti memerintahkan telanjang bertumpu pada 4 jari pada sebagian besar gerakan, yaitu Surya Namaskar. Kemudian yoga juga bertumpu pada kebohongan. Mereka yang menyebarkan yoga bertumpu pada cara-cara tipuan dan merubah fakta ketika menyebarkannya dan mempropagandakannya dengan maksud untuk menarik perhatian orang bodoh dan lugu, serta menyeret mereka banyak sekali kepada orang-orang yang lemah iman kepada mereka. Dan berikutnya, di antara pelaku yoga atau sebagian pelakunya memiliki penyimpangan, yaitu kadang mereka mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang padahal ini digunakan untuk menipu orang banyak. Kejadian-kejadian mistik ini umumnya menggunakan bantuan setan dari bangsa jin, sebagaimana yang terjadi dalam istidraj, sihir, dan lainnya. Dan ini semua haram di dalam Islam. Dan berikutnya adalah sebagian besar pesan-pesan yang disampaikan para propagandis yoga adalah pesan-pesan berbahaya dan menyakiti manusia seperti kita sudah ketahui. Yaitu pertama, telanjang. Ini bisa menyebabkan berbagai pesakit jasmani, rohani, seksual, dan peradaban bahkan. Kemudian dia berjemur di bawah sinar matahari. Dan kita telah sama mengetahui bahaya, terlebih kalau di bawah matahari itu dalam waktu yang lama. Berikutnya kemudian memfokuskan pandangan pada bulatan matahari, dan ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan mata manusia. Nah, sahabat muslim, juga mendorong untuk diet yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Demikian sahabat muslim, semoga kita bisa menghindar dari syubhat dan kesesatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.